Halo, selamat malam. Kali ini saya akan bahas WinR. Nah, 3 minggu yang lalu, ketika harga 168 saya ada tulis bahwa Winner Nusantara Jaya adalah saham calon gocap. Pernah di-prank sekali lah ya. Pernah profit, pernah prank. Tapi ya, setelah di-prank aku pelajari gitu. Dan harus berhati-hati ini karena WinR calon-calon gocap gitu. Penjelasannya sebenarnya udah saya jelasin di Instagram saya, tapi kali ini saya akan bikin lebih khusus. Supaya kenapa? Supaya kita bisa terhindar dari saham-saham seperti ini. Nah, 3 minggu lalu kurang lebih di sini lah ya, karena bangkitnya di sini. 168 seharusnya di sini, karena nggak ada yang lebih dari 168. Nggak di sini seharusnya. Nah, WinR. Terus kemudian sekarang sudah makin terkonfirmasi. Jadi ini kita jadikan pembelajaran bersama supaya kenapa? Supaya saham-saham seperti ini bisa kita hindarkan. Karena kan gocap lumayan, sayang duitnya ya kan. Apalagi teman-teman yang udah nyangkut atau gimana. Nah, oke. Kita bahas polanya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, ini hanya analisa. Jadi kebenaran 100%-nya ya tidak ada gitu. Tidak akan ada kecuali disampaikan sendiri oleh orang yang menggerakkan saham ini. Nah, tapi yang dari saya bacanya sih, ya saya ada standingnya lah gitu. Jadi dari saya baca, saya ada view. Nah, jadi apabila teman-teman ada berpendapat lain, nggak setuju atau gimana ya silahkan aja komentar. Oke, kita langsung aja. Pertama WinR. WinR. Nah, kita lihat ketika IPO-nya. Ketika IPO-nya saya nggak mau gitu banyak komentar karena ya saham-saham IPO awal itu nggak bisa di banyak komentar lebih dalam, tapi bisa yang bisa kita pelajari dari WinR nih. Ketika hari pertama IPO tanggal 25 April. 25 April nih 25 April. Nah, kita lihat SH-nya net buy di harga 133. Ketika IPO hari pertama dia nggak langsung arahin. Pintar bandarnya. Kenapa? Karena ketika orang arah kan orang nggak jualan. Nah, jadi ketika dia arahin, sebelum dia arahin gitu, dia bikin dulu WinR ini nggak arah. Jadi orang-orang yang ikut IPO Hunter ya jualan untuk barang-barang WinR ini. Jadi ketika udah jualan, mereka beli di harga 133. Nah, volumenya ini let's say volumenya berapa nih? Volumenya segini lah ya, ingat tingginya. Terus kemudian hari keduanya arahnya jadi enteng. Kenapa jadi enteng? Karena semuanya udah jualan. Gitu, udah jualan di sini, udah dipungut sama dia 35M. Terus, nah, jadinya tinggal arahnya dikit aja. Jadi volumenya lebih mengecil. Terus kemudian hari ketiga, arah lagi. Betul? Ketika hari ketiganya arah, SH-nya jualan, pindah barang. Ini WinR, kenapa saya bilang salam, salam gocap, ini underwriter-nya itu underwriter-nya SH kalau nggak salah. Nah, ini saham-saham repo. Tapi bukan itu yang poin yang mau kita bahas. Kita bahas kenapa saham gocapnya. Yang pas ketika di sini saya juga nggak tahu bisa next gocap. Tapi saya kasih tahunya ketika 17 Mei, 3 minggu ya. Jadi kurang lebih seharusnya waktunya pas gitu di sini. Nah, kenapa gitu? Oke, udah tanggal 27 terus untungnya dari mana? Ini SH-nya udah jualan di harga 213. Nah, kan tapi ada TS yang beli kok dan segala macam. Iya, betul. Ini kan dia pertama beli berapa? Di harga 113 sebanyak berapa M tuh tadi kita lihat ya? 30-an M. Terus dia jualan 18 M lagi, setengahnya gitu, ya kan? Di harga 113 dia beli, jualannya setengah bagger. Nah, dia beli 35M, jualnya ya udah balik modal minimal gitu. Jadi ada sisa barang yang 15M-nya lagi gitu. Tapi udahlah, itu susah hitungnya, pusing. Nah, itu saya nggak mau hitung. Saya mau hitungnya dari sini. Ketika ARB sini. Nah, bisa kelihatan teman-teman tanggal 12 Mei. Nah, saya akan bahas tanggal 12 Mei. Ini yang bikin saya valid bikin sampai bikin video kalau itu ini saham calon-calon gocap. 12 Mei. Nah, lihat teman-teman. Ini dia bangkit dari ARB. Yang bangkitin siapa? YUMG. Ini crossing. YPGCP crossing. SHLS crossing. YIN
IN juga ya crossing lah rata-rata. Volumenya lumayan gede, crossing di sini. Nah, terus kemudian itu satu. Terus kemudian tanggal 13 crossing lagi. Nah, crossing lagi. Netnya gimana? Netnya kecil tanggal 13 ini. Lihat, mayoritas jualan. YU-nya jualan, LS-nya jualan, PG ya ini broker zombinya lagi. Nah, SH-nya beli lagi. Jadi seolah-olah underwriter-nya buyback. Nah, terus kemudian terus polanya diulang. Diulang terus-terusan tanggal 18, tanggal 18, diulang terus-terusan. Lihat netnya kecil, tapi kalau di value gede, SHPG. Wah, ini mancing doang. Ini crossing terus, crossing terus, crossing terus. Bisa dicek 18, 19 juga sedemikian. Crossing, nih, crossing berapa juta lot sampai tanggal 24 23 Mei. Nah, tanggal 23 Mei ini baru crossingnya ini nggak laku. Gimana bilang nggak lakunya? Nah, ini volumenya kecil. Jadi crossingannya itu rugi fee. Mereka jualan rugi fee. Kan distribusi yang baik ya nggak apa tuh namanya? Enggak semerta-merta harus jualannya paksa. Kalau jual ARB terus gini kan ya orang yang beli takut. Nah, ketika hari pertama, kedua, ketiga bangkit dari ARB, orang senang. Hari keempat senang. Dari volumenya kelihatan. Walaupun mayoritasnya ya volume mereka sendiri, mereka yang goyang-goyangin sendiri. Tapi ya ada banyak retail yang kepancing. Nah, kita bisa lihat juga dari ininya ya. Lihat, ini crossing. Zombie institusi. Nah, terus kemudian di sini ketika volumenya mengecil, orang udah nggak tertarik, dia pintar, dia bangkitin dari ARB ke arah. Set ke arah. Nah, ini saya juga dapat. Saya masuknya di sini. Saya masuknya di sini, besoknya saya hakal. Saya di prank sini balas dendam di sini. Nah, terus kemudian di sini ya saya nggak TP-nya di arah sih, saya TP ya sekitaran gap sini kalau nggak salah. Saya udah TP, terus kemudian udah buang next gocap. Karena tanggal 24 Mei ini arah sahamnya. Tapi lihat apa yang terjadi. SH ini crossing semua. Kalau di ini dengan modal arah dia cuma akumulasi 6 miliar. Sisanya apa? Sisanya crossing gila-gilaan. Gila nih crossingnya, gede banget. Nah, biasa saham-saham gini adalah saham-saham yang calon-calon ARB berjilid-jilid. Karena dia arahnya nggak serius. Kenapa arahnya dibilang nggak serius? Karena arahnya itu untuk jualannya lebih lancar. Terbukti dari sini. Volumenya lebih gede. Udah cuci piring semua nih. Nah, jadi dia arahin di sini. Let's say 24. Kita bodoh-bodohan aja. 24, average-nya 147. Nah, tanggal 31 Mei, dia jualannya berapa? 164. 164, 164, 6 bio, 147, 6 bio. Udah profit SH-nya lagi. Dan dia cuci piring. Ada di sini net buy-nya cuma SH. Nih, sisanya retail PD, XC, IN, ID, LS. Kita lihat jualan juga enggak? Jualan juga. Yang nyangkut siapa? PD, XC, CC, CC, XC. Nah, ini retail semua gitu. Jadi ini udah digorok lehernya. Terus kemudian ketika udah digorok, nah ini coba dibangkitkan lagi dari ARB. Dan jualan terus-terusan. Polanya akan begitu-begitu. Apakah ada ruang trading? Ada. Saya nggak bilang ini ada ruang trading. Cuman saya udah tahu arahnya, bukan udah tahu. Saya menebak arahnya udah ke arah sana gitu, udah ke arah gocap nih. Kita bisa lihat ya, jualan terus-terusan. Nah, retailnya mulai kepancing terus-terusan. Berharap ya kayak gini dapat jackpot. Nah, kenapa waktu itu saya bisa melihat mengambil peluang ini gitu. Saya di sini, saya ada broadcast. Kalau WinR menarik, terus besoknya arah. Terus orang bilang, kok itu arah nggak jadi gocap ya? Ya nggak gitu konsepnya. Nah, kenapa saya bisa bilang begini? Karena ketika di sini dimakan ARB-nya dan nggak di ARB-in seperti biasanya. Nah waktu itu saya mau spek di sini, cuman karena ada nasabah saya nggak berani untuk ajak spek karena bisa gocap bareng gitu. Jadi saya bilang udah kalian besok aja gitu. Nah saya cicip-cicip dikit dulu karena resikonya besar. Saya nggak mau nanggung risiko rame-rame juga gitu. Mending nanggung sendiri. Terus kemudian di sini baru kita hajar
hajar udah ke TP-nya ya cepat gitu. Karena saya melihatnya ngarahnya ke sana, gocap. Jadi untuk saham-saham seperti ini yang kalian bisa hindari, pertama adalah underwriter-nya. Nah, coba kita lihat underwriter-nya. Winner. Underwriter-nya itu SH nih, Arta Sekuritas Indonesia. Arta Sekuritas Indonesia, kode brokernya adalah SH, betul? Jadi yang main-main ini ada SH. Perlu diperhatikan kalau SH ini underwriter, dia itu sah broker yang nggak dikenal sama masyarakat, atau saya sebutnya broker zombie. Nih, Obeda yang sebutnya broker zombie. Kenapa kita sebut broker zombie? Oke, let's say, apa sih? Ada nggak kalian mempertanyakan ini? Teman-teman kalian ada nggak deh dari 10 teman kalian sebut satu orang yang pakai trading di sekuritas Arta Sekuritas? Nah, menurut saya ya kalau ada itu satu dari 1000 gitu. OLT-nya gimana saya nggak tahu. Jadi ini bukan sekuritas yang bisa kita retail akses dengan mudah. Jadi sekuritas ini dipakai untuk special purpose dalam tanda kutip. Jadi kita bisa lihat Arta Sekuritas apa aja sih yang tradingin Arta Sekuritas. Coba ya kita lihat ya. SH. Nah, SH. Nah, sahamnya nggak jelas semua gitu. CPI, Devam, Seger, Wifi, Unilever oke lah jelas lah. Avia, RMAKE, Wifi, Segar, Mika, WinAir, nih dalam saya bilang nggak jelas itu bukan artinya sahamnya nggak jelas, bukan. Cuman saham yang ditradingkan itu nggak umum. Beda dengan contoh MG. Nah, PTBA, Goto, Adaro, Telkom, apalagi. Ya udah, sobat ajaib. Nah, ini real gitu tradingnya gitu. Jadi orang tradingnya serius, apalagi yang nggak gitu populer ya. Yang jangan XCPD. Let's say EP, MNC banyak juga sih. Nah, ya ini udahlah, ini sama mereka sendiri. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah pertama karakteristiknya adalah sekuritasnya itu kurang jelas. Itu satu. Terus kemudian polanya seperti gini, volumenya besar, cuman ditek-tekin aja. Jadi mereka beli sendiri, jual sendiri, beli sendiri, jual sendiri. Nah, ketika dia beli sendiri ini, ada dibeli retail nafsu gitu. Dan nah, ini juga kita lihat time frame ketika dia arah. Nah, arah sini. Set. Oke, ini 30 menit ke 1 menit. Lebih lebih turun. Mana ya arah. Nah, arahnya ini pelan-pelan gitu. Lihat keriting. Keriting kayak rambut, keriting gitu. Dia arahnya pelan-pelan tuh mancing retail. Jadi ketika dia jualan, dia beli sendiri, ada retail ikutan beli. Ada retail ikutan beli. Wih, arah nih retail ikutan beli, ikutan beli. Jadi ini psikologis yang dimainkan gitu. WinR ini main peran psikologis banget. Nah, jadi itu kesimpulannya. Pertama cari volumenya yang aneh, yang kayak gini. WinR. True juga. True waktu itu. Nah, saya ketawa di sini ketika ARA ARB gitu. Saya ada broadcast juga di harga 102 kalau nggak salah. Saya bilang ini hati-hati nih, true aneh. Kenapa saya bilang gitu aneh? Kita turun time frame lagi 1 menit. Naiknya juga keriting. Nah, ketika naik sini, volumenya kecil. Teman-teman bisa perhatikan waktu itu. Volumenya kecil banget gitu. Misalnya, gimana bilang volume kecil, Heng? Nah, waktu itu ARA, volumenya paling segini, seuprit doang. Nah, tandanya arahnya aneh. Terus ditambah keriting pelan-pelan. Kalau sahamnya beneran bagus, mau diarahin gitu ya kan. Lah, kalian logika aja deh, kalian bandar. Kita cara berpikir. Kita bandar. Aku bandar deh, walaupun belum pernah kesampaian jadi bandar. Tapi ya, kalau aku jadi bandar, aku berpikir gini. Kalau aku jadi bandar, aku mau arahin satu saham. Aku mau banyak penumpang atau enggak? Oke, kita balik kata-katanya. Kalau saya mau lomba di Formula One, F1, saya bawa Ferrari. Mungkin nggak saya bawa penumpang? Nggak mungkin. Kan? Kenapa nggak mungkin? Karena ketika saya membawa penumpang, itu semakin berat bobotnya. Saya nggak bisa ngebut cepat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nangkap ya, nangkap. Jadi ketika saya mau ngebut,
Saya harus tancap gas, saya harus seenteng mungkin, tapi stabil. Nah, True ini dia enggak nancap cepat, dia pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi kenapa pelan-pelan? Jadi seolah-olah kasih tahu ke Rika, "Hey, saya mau naik loh, ikut yuk, ikut yuk, ikut." Wah, kita bondong-bondong ikut, bondong-bondong ikut. Tahu-taunya dia tancap gas, di dekat-dekat dia tancap gas, ngebut kencang, hadap ke tembok, dekat-dekat tembok dia loncat. Nah, inilah yang terjadi di True, WinAir, dan ya berbagai saham lagi lah yang kayak gini. Apalagi ya, saya kurang tahu juga ya. Mungkin ada yang menarik untuk kita dibahas, kita bahas, kita jadikan pembelajaran bersama sehingga bisa terhindar dari saham-saham seperti ini. Jadi untuk WinR ini adalah saham cawan gocap. Kenapa? Karena satu, saya simpulkan ya, satu sekuritasnya nggak jelas, yang mengunderwriterkan. Historically saya nggak nge-track ya, cuman kayaknya jelek gitu. WinR, SH-nya dari Arta Sekuritasnya, jadinya kita bisa menebak lah kurang lebih untuk next next saham-saham IPO-nya WinR itu gimana, itu satu. Kedua, volume. Volumenya gede tapi transaksinya nggak ada. Transaksinya nggak ada itu maksudnya gimana, Heng? Tadi seperti saya bilang, WinR, transaksinya 24 Mei ini yang ARA gede nih. 2 juta, ini 3, 4 juta, 4 juta saya hitungnya, 4 juta, 6 juta, 6 juta, 7 juta lot gitu. 7 juta lot, kita value itu tandanya di TikTok, tapi di netin 1 juta aja yang mencolok aja nggak ada gitu. Artinya apa? Artinya bandarnya itu dia tektokannya ya mungkin pakai limit atau margin, jadi beli sendiri jual sendiri. Mungkin ya, saya nggak tahu juga gitu. Yang penting sahamnya mau ARB besok dia nggak pusing. Kenapa dia nggak pusing? Karena dia nggak ada barang. Dia nggak simpan banyak barang. Lihatlah, SH-nya 6 miliar net buy-nya. Tapi dia ada TikTok 25 miliar. Which is itu hilang berapa? 3/4-nya hilang gitu. Dia udah buang barang ke pasar. Nah, itu dua. Satu, sekuritas, underwriter. Kedua, apa tuh namanya? Apa tuh, saya sering lupa kalau ngomong. Volume transaksinya fiktif. Yang ketiga adalah harapan psikologis. Nah, dia suka main psikologi banget. Saya waktu itu saya nggak sempat video kalau WinR ini, kalau teman-teman pantau ya, teman-teman bisa lihat WinR ini dia naiknya pelan-pelan. Dari ARB naik pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. 3-4 tik dia banting. Bantingnya itu berapa ratus ribu lot dicabut langsung dihaki. Gitu. Itu terus-terusan melakukan hal itu. Jadi ketika dia ARB banyak yang spekulasi gitu. Jadi memainkan psikologis. Itu 3 hal yang harus dipelajari, dan kalau kalian temu saham-saham ciri-ciri seperti itu, hindarilah untuk menghemat duit belajar di market. Tapi kalau mau coba 1 lot, 2 lot ya nggak apa-apa gitu. Monggo aja. Jadi biaya sekolahnya lebih murah. Oke, itu aja kurang lebih. Semoga bermanfaat.